Selamat datang kembali di channel tentang film. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sampai saat ini masih setia menonton dan berlangganan pada channel ini. Semoga channel ini bisa sedikit memberikan tontonan dan hiburan yang menarik pada teman-teman semua. Untuk itu jangan sungkan untuk mengklik tombol like, komen, dan juga subscribe. Dan jika bagi teman-teman video alur cerita yang menarik, kiranya juga dapat membantu untuk share video ini kepada keluarga, saudara, sahabat, atau orang-orang yang mungkin juga menyukai alur cerita film atau serial tentang vampir. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan kisah dari series The Vampire Diaries yang mana pada saat ini kita sudah masuk pada episode yang kelima season kedua. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Episode kelima season kedua dibuka dengan menampilkan Mason yang terlihat didatangi oleh seorang lelaki bernama Jimmy yang adalah temannya sendiri. Jimmy mendatangi Mason dengan amarah yang meluap karena mengira Mason telah tidur dengan kekasihnya bernama Marla. Mason mencoba menahan diri ketika Jimmy memukulnya tepat di wajahnya. Namun Jimmy tak berhenti hingga akhirnya perkelahian pun tak terelakkan hingga akhirnya Jimmy pun tewas. Dan itu adalah saat dimana Mason telah membangkitkan kutukannya yang ia ceritakan pada Taylor. Setelah menceritakan kejadian itu, Mason pun meminta agar Taylor memberitahukan di mana keberadaan batu moonstone tersebut sebagai bagian dari kesepakatan mereka. Taylor pun menunjukkan pada Mason sebuah tempat penyimpanan di mana seperti yang kita tahu awalnya tempat itu adalah tempat di mana batu tersebut disimpan. Namun saat ini batu itu ada pada Taylor dan ia tak berniat memberikan batu tersebut sampai ia mengetahui tujuan Mason yang sebenarnya. Scene kemudian beralih pada Elena dan Jeremy. Elena memberitahukan informasi yang ia tahu mengenai keluarga Lockwood, termasuk Mason yang adalah manusia serigala. Hal itu membuat Jeremy bersemangat untuk mencari tahu lebih dalam terkait Taylor. Namun Elena dengan tegas meminta Jeremy untuk tidak ikut campur dengan urusan tersebut. Jeremy tentu mendengar perkataan Elena, namun seperti yang kita tahu Jeremy tentu tak dapat menahan dirinya untuk tidak terlibat pada masalah tersebut. Tak berapa lama Jeremy pun pergi. Setelah kepergian Jeremy, Steven pun datang menemui Elena dan tentu tiada pertemuan tanpa sebuah ciuman. Mereka kemudian kembali membahas mengenai Catherine yang saat ini pasti tengah mengira mereka sedang bertengkar. Seperti yang kita tahu, mereka berpura-pura berpisah dan bertengkar agar rencana mereka berjalan dengan baik tanpa hambatan. Dan itu tetap menjadi rahasia terutama untuk Caroline yang saat ini sedang menjadi kaki tangan Catherine. Meski saat ini mereka sedang berpura-pura, namun Elena takut jika itu sampai benar-benar terjadi. Steven meyakinkan Elena bahwa semua akan baik-baik saja, dan untuk meyakinkan Elena, Steven kemudian membuat kode untuk kata-kata mereka. Jika Steven mengatakan bahwa dia tidak bisa terus seperti ini, maka itu bermaksud bahwa ia benar-benar mencintai Elena. Begitupun dengan Elena, jika ia membalas dengan kata terserah, maka itu artinya ia berkata juga mencintai Steven. Dengan begitu Elena pun menjadi tenang. Scene kemudian berpindah pada Caroline yang merasa heran melihat ibunya yang tidak berangkat bekerja. Sheriff Forbes kemudian mengingatkan Caroline bahwa hari ini adalah hari piknik sukarela bagi para pendiri kota, dan Caroline sendiri yang telah mendaftarkan mereka untuk mengikuti piknik tersebut. Caroline nampak tak senang karena selama ini ia merasa bahwa ibunya tak pernah memperhatikannya dan entah mengapa tiba-tiba harus berusaha payah mengikuti piknik tersebut. Sheriff Forbes tentu memahami perasaan Caroline. Untuk itu ia meminta agar Caroline memberinya waktu sehari bersama Caroline. Sheriff Forbes kemudian menyadari ada perubahan dari anaknya. Caroline mencoba menampik, namun Sheriff Forbes sebagai seorang ibu tentu tak berhenti memperhatikan anaknya sendiri. Namun Caroline terus mengelak dan meyakinkan ibunya bahwa ia akan baik-baik saja. Scene kemudian beralih di tempat piknik tersebut dilaksanakan. Terlihat beberapa orang yang sedang melakukan aktivitasnya, termasuk Carol Lockwood yang sedang berpidato pada semua orang yang datang di piknik tersebut. Di tempat lain terlihat Steven yang mendatangi Mason. Melihat kehadiran Steven, Mason mencoba untuk bersikap biasa saja. Tanpa basa-basi, Steven kemudian menawarkan perdamaian antara ia, Damon, dan Mason. Mendengar itu, Mason pun mengingatkan bahwa ia juga menawarkan hal yang sama pada Damon. Namun Damon telah menyerangnya lebih dulu dan pada akhirnya hal itu membuat permusuhan di antara mereka. Steven mencoba meyakinkan Mason dengan mengatakan bahwa hal tersebut tak akan terulang kembali. Namun Mason masih bersikukuh tak menerima penawaran tersebut, dan pada Steven ia berpesan agar Damon berhati-hati pada dirinya. Mason berniat pergi, namun Steven yang mendengar ancaman itu kemudian balik mengancam Mason dengan mengatakan bahwa seharusnya Mason lah yang berhati-hati sebab harus melawan mereka berdua sementara ia hanya sendiri. Terlebih lagi Steven mengingatkan bahwa ia dan Damon hanya harus berhati-hati di saat bulan purnama atau di saat Mason berubah menjadi manusia
serigala. Di luar itu, Mason tentu bukan hal yang perlu untuk ditakutkan. Mendengar ancaman tersebut, mau tak mau, Mason pun menerima penawaran perdamaian dari Steven. Mereka kemudian bersalaman dan Mason pun pergi. Setelah kepergian Mason, Damon pun menghampiri Steven sembari mengingatkan agar Steven tak ikut campur pada masalahnya. Namun Steven berpikir lain. Mason bisa saja berniat untuk membunuh mereka dengan pasak kayu, dan itu tentu tak Steven inginkan, sehingga jalan terbaik adalah dengan berdamai. Scene berpindah di Mystic Grill memperlihatkan Jeremy yang terus memandang ke arah Taylor. Di sisi lain, dua orang wanita yakni Amy dan Sarah sedang membicarakan Jeremy. Nampak Sarah sedikit tertarik pada Jeremy dan Amy mengingatkan agar Sarah tak berpikir untuk mendekati Jeremy sebab dalam pemahamannya Jeremy adalah anak yang kacau. Jeremy kemudian terlihat mendatangi Taylor sembari menanyakan keadaannya. Awalnya Taylor tak senang dengan kehadiran Jeremy. Itu membuat Jeremy ingin meninggalkan Taylor. Namun Taylor sadar ia telah membuat kesalahan. Ia kemudian memanggil Jeremy dan meminta maaf atas perilakunya sembari memuji Jeremy yang begitu sangat keren ketika hari pemakaman ayahnya. Beberapa saat kemudian Amy dan Sarah mendatangi mereka. Taylor ternyata mengajak kedua wanita itu untuk bersenang-senang di rumahnya. Tak lupa Taylor pun mengajak Jeremy. Jeremy tentu senang dengan ajakan tersebut dan mereka pun pergi. Berpindah pada Mason yang terlihat mendatangi Sheriff Forbes. Pada Sheriff Forbes, Mason kemudian mencoba untuk ikut berpartisipasi pada Dewan Rahasia Kota. Sheriff Forbes mencoba untuk menyembunyikan hal tersebut, namun Mason terus membujuk Sheriff Forbes dengan memberitahu bahwa ia mengetahui tentang keberadaan vampir, dan bahkan ia juga memberitahu bahwa saat ini vampir sedang berkeliaran di Mystic Falls. Mendengar hal tersebut, Sheriff Forbes kemudian bertanya siapa vampir yang sedang dimaksudkan oleh Mason. Mason pun memberitahu bahwa Damon dan Steven adalah vampir tersebut. Sheriff Forbes merasa Mason sedang mengada-ada sebab ia begitu mengenal Damon dan Steven. Bahkan seperti yang ia yakini, Damon dan Steven berjalan di siang hari. Tentu itu adalah bukti bahwa mereka bukanlah vampir, karena vampir tentu tak akan berkeliaran di bawah sinar matahari. Mason terus mencoba meyakinkan Sheriff Forbes, namun Sheriff Forbes tentu tak mau mendengar bualan Mason tersebut. Di saat Mason telah buntu untuk meyakinkan Sheriff Forbes, Mason pun menawarkan bagaimana jika ia bisa membuktikan bahwa Steven dan Damon adalah seorang vampir. Mendengar itu, Sheriff Forbes pun terdiam. Keyakinannya mulai goyah dan ia terus memandang ke arah Damon dan Steven. Beralih pada Elena dan Caroline. Pada Elena, Caroline mengeluhkan tentang ibunya yang tiba-tiba saja bersikap seperti ibu pada umumnya. Meski begitu, Caroline merasa bersalah karena tak bersikap baik pada ibunya. Caroline kemudian merubah topik pembicaraan mereka pada hubungan Elena dan Steven. Elena tentu berkata bahwa hubungannya dan Steven tak baik-baik saja. Itu karena ulah Catherine yang menginginkan mereka berdua berpisah, dan Steven menuruti keinginan Catherine untuk melindungi Elena. Elena tetap berusaha untuk tetap membuat Catherine percaya bahwa hubungannya dan Steven benar-benar telah berakhir. Berpindah pada Damon yang mendatangi Sheriff Forbes lalu menanyakan tentang Mason yang tadi terlihat berbicara bersama Sheriff Forbes. Sheriff Forbes memberitahu bahwa ia hanya meminta bantuan Mason. Mendengar itu, Damon kemudian menawarkan dirinya jika ada hal yang bisa ia bantu. Namun nampaknya tak ada pekerjaan yang bisa Damon lakukan. Sheriff Forbes nampak gelisah berada di dekat Damon. Ini tentu akibat Mason yang memberitahu identitas Damon padanya. Damon yang menyadari itu kemudian menanyakan kegelisahan Sheriff Forbes. Untuk menutupi rahasia yang ingin ia buktikan, Sheriff Forbes hanya mengatakan bahwa ia terlibat sedikit masalah bersama Caroline, dan ia sebagai seorang ibu merasa kecewa karena tak mampu menjadi ibu yang baik bagi Caroline. Usai mengucapkan itu, Sheriff Forbes pun pergi meninggalkan Damon. Kembali pada Elena dan Caroline, nampak Elena dan Steven saling pandang dari jauh. Hal itu disadari oleh Caroline yang lalu menegur Elena agar tidak melakukan hal tersebut. Mendengar itu, Elena pun bergegas untuk mendatangi Steven. Caroline nampak ingin menghalangi Elena, namun Elena terus berjalan dan menghampiri Steven. Pada Steven, Elena menanyakan apakah Steven masih mencintai Catherine. Mendengar pertanyaan itu, Steven tentu menganggap bahwa pertanyaan Elena sangat mengada-ada, dan ia meminta Elena untuk tidak membicarakan hal itu karena Caroline dan Damon sedang mencuri dengar pembicaraan mereka. Elena meminta waktu lain untuk membicarakan hal tersebut, namun Steven menolak permintaan Elena. Elena terus mencecar Steven dengan berbagai pertanyaan tentang Catherine, namun Steven terus menghindarinya. Untuk menutup pembicaraan mereka, Steven pun mengatakan bahwa ia tak bisa meneruskan hubungan ini. Elena kemudian menjawab terserah, dan seperti yang kita tahu, kata itu adalah kode untuk kata yang sebenarnya, di mana Steven mengucapkan ia sangat mencintai Elena dan Elena membalas cinta Steven. Permainan kode untuk menyembunyikan rahasia mereka. Tak berapa lama Elena pun pergi diikuti pandangan Steven yang terus memandang ke arah perginya Elena.
Beralih di kediaman Taylor bersama Jeremy, Amy dan juga Sarah, mereka terlihat mengadakan pesta kecil-kecilan. Usai berjoget ria, Amy kemudian mendatangi Taylor dan meminta maaf atas apa yang pernah terjadi di antara mereka. Permintaan maaf itu merujuk pada tindakan Amy yang meninggalkan Taylor ketika mereka berada di ruang bawah tanah. Sarah yang pada saat itu terlibat perbincangan kecil pada Jeremy, kemudian tertarik pada buku gambar milik Jeremy. Sarah lalu mengambil buku gambar tersebut dan mereka lalu melihat hasil gambar milik Jeremy. Ketika lembaran demi lembaran terbuka, nampak hanya gambar serigala mengisi buku gambar tersebut. Hal itu membuat Taylor sedikit risih dan Jeremy terus memperhatikan Taylor. Beberapa saat kemudian Taylor pun mengajak Jeremy berbicara berdua. Ketika mereka telah berada di tempat lain, Taylor lalu memojokkan Jeremy ke dinding dan lalu menanyakan mengenai gambar tersebut. Jeremy yang memang sedari awal memancing Taylor kemudian memberitahu bahwa ia mengetahui semua identitas Taylor dan juga semua keturunan Lockwood. Hal itu membuat Taylor melepas cengkeramannya pada kerah baju Jeremy. Beralih pada Mason yang telah didatangi oleh Damon. Sekitar basa-basi, Damon menanyakan tentang percakapan yang Mason lakukan bersama Steven. Nampak Mason tak tertarik berbincang bersama Damon. Mason pun pergi. Setelah kepergian Mason, Steven mendatangi Damon dan kembali mengingatkan agar Damon tak lagi mengancam Mason. Damon mengelak sembari mengambil segelas limun yang ditawarkan oleh seorang gadis kecil. Ketika Damon meminum limun tersebut, ia pun tersedak karena ternyata limun tersebut berisi vervain dan hal itu ternyata adalah jebakan Mason yang ingin membuktikan pada Sheriff Forbes bahwa Damon adalah seorang vampir. Sheriff Forbes dari kejauhan nampak memperhatikan Damon dengan tatapan yang sangat kecewa sebab ia tak menyangka selama ini berteman dengan seorang vampir. Ketika menyadari itu, Sheriff Forbes pun langsung menelepon beberapa orang anggotanya untuk segera datang dan membawa senjata. Di tempat lain, Carolyn nampak memperhatikan sikap ibunya yang aneh. Ia kemudian mendatangi ibunya sembari menanyakan apa yang sedang terjadi. Sheriff Forbes tentu beralasan bahwa ada tugas yang harus segera ia kerjakan. Damon yang marah karena minumannya dicampur dengan vervain tentu mengetahui bahwa itu adalah ulah dari Mason. Ia pun berniat untuk mendatangi Mason, namun Steven mencoba untuk menenangkan Damon karena jika Damon bertindak gegabah, itu bisa saja akan mengekspos identitas mereka. Tepat pada saat itu Damon melihat kesempatan yang baik di mana terlihat Mason yang tengah menuju ke arah hutan. Hal itu tentu tak akan mereka sia-siakan. Beralih pada Caroline bersama Elena, ia nampak gelisah dan mencoba mencari tahu hal yang sedang terjadi dengan pendengaran vampirnya. Namun tempat itu sangat bising dan Caroline tak dapat memfokuskan suara yang dapat ia dengar. Untuk itu ia pun membawa Elena ke tempat yang lebih tinggi. Beralih pada Mason yang terlihat telah didatangi oleh Damon dan Steven. Mason yang terpojok nampak tenang. Tepat pada saat itu satu tembakan tepat bersarang pada tubuh Damon. Begitupun dengan Steven. Peluru yang lain menyusul hingga akhirnya Damon dan Steven pun terkapar. Yang menembak mereka ternyata adalah Sheriff Forbes dan beberapa anak buahnya. Sheriff Forbes selalu menyuntikkan vervain pada tubuh Damon dan Steven. Di tempat lain, Caroline yang mendengar suara tembakan tersebut kemudian menyadari bahwa Damon dan Steven tengah berada dalam bahaya. Scene kembali pada Taylor dan Jeremy. Taylor lalu menanyakan dari mana Jeremy mendapatkan informasi tersebut. Jeremy lalu menjelaskan bahwa ia mengetahui hal tersebut dari jurnal milik leluhurnya. Tentu itu adalah sebuah kebohongan sebab Jeremy mendapatkan informasi itu dari Elena. Meski begitu, Jeremy nampak terus menggali informasi terkait Taylor. Taylor lalu memberi informasi bahwa pamannya adalah seorang manusia serigala, sementara ia juga memiliki gen tersebut. Namun kutukan itu belum ada pada dirinya karena ia belum membangkitkan kutukan tersebut, setidaknya sampai ia membunuh seseorang atau menyebabkan kematian seseorang walau itu hanya karena kecelakaan kecil. Taylor pun memberitahu pada Jeremy tentang batu moonstone yang sedang dicari oleh pamannya. Kembali pada Sheriff Forbes dan Mason dengan para anggotanya, mereka kemudian membawa tubuh Damon dan Steven ke ruang bawah tanah milik keluarga Lockwood. Di dalam, Sheriff Forbes selalu meminta agar Mason segera pergi sebab itu adalah tugasnya sebagai anggota Dewan Rahasia Kota dan ia tak ingin melibatkan Mason ketika ia membunuh Damon dan Steven. Setelah memastikan Sheriff Forbes akan membunuh Damon dan Steven, Mason pun pergi. Setelah memastikan kepergian Mason, Sheriff Forbes mencoba menggali informasi pada Damon terkait Damon dan Steven yang bisa berjalan di bawah sinar matahari dan juga informasi mengenai vampir yang lain. Namun Damon nampak hanya meringis kesakitan dan meminta agar Sheriff Forbes tak membunuhnya karena mereka adalah teman. Beralih pada Mason, ketika ia telah sampai di luar, Mason pun melihat Caroline dan Elena. Tak ingin melewatkan kesempatan untuk bertanya, Caroline lalu menanyakan keberadaan Steven dan Damon. Namun Mason justru mencoba untuk memprovokasi Caroline dengan mengatakan bahwa ia akan memberitahukan Sheriff Forbes tentang identitas Caroline yang adalah seorang vampir.
Mendengar itu, Caroline berniat menyerang Mason, namun Mason terlebih dulu menyekap Elena dan mengancam akan membunuh Elena jika Caroline menyerangnya. Namun Caroline yang yakin dengan kecepatannya langsung menyerang Mason tanpa Mason sempat menyakiti Elena. Setelah itu mereka pun meninggalkan Mason. Ketika mereka tepat berada di depan pintu ruang bawah tanah tersebut, Caroline menyadari bahwa ibunya telah menyandra Damon dan Steven dan berniat untuk membunuh mereka. Mendengar itu, Elena pun langsung menerobos masuk. Di dalam, ia pun meminta Sheriff Forbes untuk tidak membunuh Damon dan Steven. Setelah kedatangan Elena, Sheriff Forbes pun menyadari kehadiran orang lain di tempat itu, dan itu adalah Caroline yang langsung menerkam dua anggota Sheriff Forbes hingga tewas. Setelah itu ia pun menyapa ibunya dengan mode vampirnya. Melihat wajah anaknya, tentu saja Sheriff Forbes begitu sangat terkejut. Hi, Mom. Beberapa saat berselang, Sheriff Forbes terduduk dengan kondisi yang nampak terpukul. Ia diam seribu bahasa, sementara Damon telah memulihkan dirinya dengan meminum darah dua orang bawahan Sheriff Forbes. Sementara Steven berusaha memulihkan dirinya dengan tidak meminum darah tersebut. Pada ibunya, Caroline meminta agar ibunya tidak mengekspos identitas mereka, terutama pada Dewan Rahasia Kota. Caroline meminta atas nama dirinya sebagai seorang anak, dan ia yakin ibunya akan melakukan itu untuk dirinya. Sebab jika tidak, Caroline takut Damon akan membunuh ibunya. Mendengar itu, Sheriff Forbes justru meminta agar ia dibunuh saja sebab ia tak akan mungkin bisa menerima kondisi tersebut. Mendengar itu, Damon lalu mendekati Sheriff Forbes dan langsung mencengkeram tubuhnya. Steven, Elena, dan Caroline memohon pada Damon untuk tidak membunuh Sheriff Forbes. Damon langsung menjela mereka karena sebenarnya ia memang tak berniat untuk membunuh Sheriff Forbes karena Sheriff Forbes adalah teman bagi dirinya. Ia hanya ingin mereka membersihkan kekacauan yang sedang terjadi. No. Damon, don't! Damon, please. Relax, guys. No one's killing anybody. Kembali pada Taylor dan Jeremy, mereka sedang membicarakan batu Moonstone tersebut, di mana Taylor ternyata telah mengetahui bahwa batu itu sedikit memiliki kekuatan supernatural dan batu itu tentu akan sangat penting bagi pamannya. Ia tak akan memberikan batu tersebut karena ternyata ia tak mudah mempercayai pamannya yang begitu sangat menginginkan batu tersebut. Dan seperti yang ia yakini, ketika seseorang menginginkan sesuatu, maka sesuatu itu pasti begitu sangat penting. Pembicaraan mereka kemudian terhenti karena kehadiran Amy dan Sarah yang bosan karena mereka kehabisan minuman. Amy yang melihat Moonstone di tangan Jeremy langsung saja mengambil Moonstone tersebut. Melihat itu, Taylor lalu meminta agar Amy mengembalikan batu tersebut. Namun karena Amy ingin bersenang-senang, ia malah melemparkan batu tersebut pada Sarah. Sarah yang mendapat batu itu lalu berlari menuju tangga. Taylor terus mengejar Sarah. Sarah meminta agar Jeremy yang mengejarnya, namun Jeremy tak tertarik untuk mengejar Sarah. Taylor yang tak sabaran lalu mencoba merebut paksa batu tersebut. Hal itu membuat Sarah hilang keseimbangan dan ia jatuh berguling dari anak tangga. Ia terjatuh dan kepalanya terbentur. Seketika itu Sarah tak sadarkan diri. Hal itu membuat Taylor takut setengah mati karena jika sampai Sarah mati maka ketukan itu akan aktif dan ia akan berubah menjadi manusia serigala. Namun tak berapa lama Sarah pun sadar ia ternyata hanya berpura-pura dan itu membuat Taylor dan Jeremy sedikit menjadi tenang. Amy dan Sarah kemudian kembali untuk berpesta, sementara Taylor terduduk dengan sangat lemas. Oh my God. Sarah. She's not moving. Di kediaman Salvatore, Damon ternyata berencana untuk membuat pengaruh Vervain keluar dari tubuh Sheriff Forbes, dan ketika pengaruh Vervain telah hilang, maka ia akan memanipulasi pikiran Sheriff Forbes untuk melupakan hal yang baru saja terjadi. Sheriff Forbes menerima itu. Ia lalu mengabarkan kepada semua anggotanya bahwa ia sedang tidak enak badan dan akan mengambil cuti. Di ruang tahanan itu, Sheriff Forbes mungkin akan berada selama 3 hari. Sheriff Forbes tak keberatan, namun ia meminta agar Damon menjauhkan Caroline pada dirinya. Damon mengingatkan Sheriff Forbes walau bagaimanapun Caroline tetaplah anaknya. Namun Sheriff Forbes kini menganggap anaknya telah tewas. Tepat pada saat itu, Caroline ternyata mendengar ucapan ibunya dan itu membuat dirinya menahan langkahnya untuk menemui ibunya. Damon kembali meyakinkan Sheriff Forbes bahwa apa yang diucapkan oleh Sheriff Forbes adalah sebuah kesalahan. Mendengar itu, Caroline pun pergi dan tak lagi berniat untuk menemui ibunya. Elena lalu menyusul Caroline, sementara Steven terlihat mendekati sebuah lemari pendingin berisi ratusan kantong darah. Ia lalu mengambil satu kantong darah tersebut. Elena lalu datang dan menanyakan
apa yang sedang Steven lakukan. Steven berpikir untuk setidaknya mengkonsumsi darah manusia untuk mengontrol kekuatannya seperti Catherine yang mengkonsumsi verven dan membuat ia kebal terhadap efek verven tersebut. Elena mengingatkan agar Steven tidak melakukan itu karena ia menganggap Steven tetap dapat mengontrol dirinya walau tak mengkonsumsi darah manusia. Steven menyadari kelemahannya yang membuat ia hampir mati, dan itu tentu karena ia tak lagi meminum darah manusia, dan meminum darah manusia jelas adalah jalan untuk menghentikan Catherine. Elena kembali mengingatkan tentang kejadian terakhir kali Steven minum darah manusia. Namun nampaknya niat Steven telah bulat. Ia akan mulai untuk meminum darah manusia setidaknya untuk melawan Catherine dan melindungi Elena. Elena meminta agar Steven berbicara empat mata, sebab saat itu ia tak dapat membedakan apakah Steven sedang berpura-pura atau benar-benar serius dengan ucapannya. Dengan nada tinggi, Steven dengan tegas mengatakan bahwa ia serius dan tak sedang berpura-pura. Mendengar itu, Elena pun pergi meninggalkan Steven. Kembali pada Caroline. Setelah bertengkar dengan Steven, Elena lalu mendatangi Caroline dan mencoba untuk menguatkan dirinya. Caroline begitu nampak sedih, namun bukan karena perkataan ibunya. Itu karena ia terlibat bersama Catherine. Caroline lalu menjelaskan tentang kondisinya yang menjadi kaki tangan Catherine. Elena tentu mengetahui itu. Meski pada awalnya Elena marah, namun ia mencoba mengerti posisi Caroline yang ternyata terpaksa melakukan itu karena Catherine mengancam akan membunuh Matt jika Caroline tak melakukan tugas kotornya. Dalam kondisi tersebut, Elena mencoba untuk terus menenangkan Caroline. Scene kemudian berpindah pada Mason yang terdengar mengirimkan voicemail pada server base menanyakan keberadaannya setelah insiden tadi. Beberapa saat berselang, Taylor pun datang dan memberitahukan tentang kejadian yang baru saja menimpa dirinya, di mana ia hampir membunuh seorang wanita. Mendengar itu, Mason nampak terkejut. Meski Sarah nampak baik-baik saja, namun Taylor menjelaskan bahwa saat kejadian itu berlangsung, ada momen sesaat di mana Taylor berharap bahwa Sarah benar-benar tewas dan ia membangkitkan kutukannya. Namun ia tersadar apapun yang terdapat di dalam dirinya, ia tak ingin terlibat dan tak berniat untuk merasakan ketakutan tersebut. Nampaknya Taylor menyesal telah memaksa Mason memberitahukan cara membangkitkan kutukan manusia serigala. Mendengar itu, Mason melangkah mendekati Taylor dan mencoba untuk bersimpati padanya terkait apa yang Taylor rasakan. Karena tak ingin terus berada dalam kondisi yang tak baik, Taylor pun memberikan batu moonstone tersebut pada Mason. Mason lalu mengambil batu itu dan berterima kasih pada Taylor. Kembali pada Elena. Setelah Caroline tertidur, ia kemudian didatangi oleh Damon tepat di saat ia akan pulang. Sebelum keluar rumah, Elena berkata bahwa apa yang Damon lakukan pada server base adalah diri Damon yang sebenarnya, dan itulah yang membuat ia ingin berteman dengan Damon. Damon mengangguk, dan tepat ketika Elena hendak melangkah keluar, Damon kemudian memberitahu bahwa Steven tak meminum darah manusia, dan hal itu membuat Elena sedikit lega. Setelah mendengar ucapan Damon, Elena pun batal untuk pulang. Ia lebih memilih untuk mendatangi Steven yang saat itu terlihat sedang gelisah. Setelah mendengar keinginan Steven yang ingin mengontrol kekuatannya, Elena mencoba memastikan keinginan Steven tersebut. Steven berucap bahwa ia mencoba untuk mengontrol kekuatannya, dan itu tak akan pernah bisa ia ketahui jika ia tak mencobanya. Mendengar itu, Elena lalu mengambil sebuah pisau dan menusukkan pisau tersebut pada tangannya dan meminta Steven untuk meminumnya. Dengan melakukan itu, Elena memastikan agar Steven tak melakukan itu sendiri. Setidaknya ia akan hadir untuk membantu Steven mengontrol keinginannya tersebut. Steven lalu meminum darah Elena. Steven membuktikan bahwa ia dapat mengontrol hasrat tersebut dengan hanya meminum sedikit dari darah Elena. Beberapa saat setelah itu, mereka pun berciuman. Scene kemudian beralih pada Mason yang terlihat mendatangi sebuah mobil yang terparkir di tengah hutan. Ketika ia masuk ke dalam mobil tersebut, ternyata yang menunggunya adalah Catherine. Adegan ini dibarengi dengan flashback ketika Mason telah membunuh temannya, di mana ternyata setelah itu Catherine datang dan lalu menenangkan Mason. Dari ekspresi Catherine terlihat jelas bahwa ia terlibat dengan kasus tersebut karena ternyata ialah orang yang telah memanipulasi pikiran Jimmy untuk menyerang Mason sampai akhirnya Jimmy pun terbunuh di tangan Mason. Catherine ternyata memanfaatkan Mason untuk melakukan rencana kotornya. Kembali di dalam mobil, Mason nampak ingin mencium Catherine. Sebelum mencium Mason, Catherine mengutarakan ketidaksukaannya pada Mason yang terlibat konflik bersama Damon dan Steven di tengah ia bertugas untuk mencari batu moonstone tersebut. Namun Mason kemudian memberitahu bahwa ia telah menyelesaikan tugasnya tersebut, dan beberapa saat kemudian mereka pun berciuman. Dan episode kelima season kedua pun selesai. Terima kasih kepada teman-teman semua yang masih setia menonton alur cerita serial The Vampire Diaries ini. Sampai jumpa di alur cerita episode selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk men-share video alur cerita ini ke media sosial teman-teman semua agar lebih banyak lagi orang yang menonton video alur cerita ini. Sekian dan terima kasih.